Halo guys, welcome back ke channel. Balik lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan membalas salah satu chat dari aplikasi uang bantuan teman-teman. Ini adalah aplikasi yang sangat barbar yang pernah aku dapatkan. Kenapa? Karena sebelum jatuh tempo dia udah menyebarkan data tanpa konfirmasi sebelumnya teman-teman. Dan ini adalah tagihan salah satu dari subscriberku, Mbak Sarah ya. Ini ada fotonya dan aku juga nggak mau membuka fotonya. Intinya aku share percakapan aku sama DC-nya. Jadi di saat kalian udah sebar-sebar data seperti itu, ya kalian harus lakukan adalah konfirmasi ke semua kontak jika ada yang menagih dari pinjaman online. Nah, kalian harus kasih tahu ke dia, jangan direspon. Kenapa? Karena kalau ada yang merespon, nah di sini bakalan tetap menagih orang yang merespon. Otomatis mereka merasa terganggu dan kesal seperti itu. Yang penting jika kalian udah konfirmasi, terlepas kontak menerima atau tidak ya, itu tidak ada masalah. Yang paling penting kalian udah kasih tahu dari awal seperti itu. Ini adalah chat dari DC-nya teman-teman. Jadi dia masih menanyakan pembayaran di saat udah menyebarkan data. Udah aku suruh ke rumah dia nggak mau. Aduh, DC ini maunya apa seperti itu? Dibilang aku belum mampu membayar, aku udah bilang baik-baik seperti itu. Nah terus aku juga udah bilangin kenapa lo udah menyebarkan data padahal gue belum jatuh tempo. Alasannya my ten system, alias jika melakukan pembayaran pas jatuh tempo itu dananya tidak masuk. Kan lucu, masuk logika gak sih? Perusahaan sekelas pinjol itu IT-nya bisa jeblok seperti itu. Masa orang membayar pas jatuh tempo aja nggak diperbolehkan seperti itu? Ya salah. Oke guys, kita lanjut aja ya isi dari chatnya. Kemarin kau udah sebar data, tolol buat apa gue konfirmasi baik-baik. Lah, gue pegang data lu aja baru hari ini gimana mau nyebar data lu katanya. Makanya kalau punya utang tahu diri, masa di jatuh tempo sudah disebar data, gimana ditunggakan lu katanya. Nantangin lu masih nggak mau bayar katanya. Woi, di sini dia udah mulai ngegas ya teman-teman. Woi, lonte masih belum bayar juga kau si anjing gak tahu diri bayar utang lu. Lonte masih jual diri atau gimana belum laku lu katanya. Ini adalah kata-kata yang kalian dapatkan jika gagal bayar mungkin di aplikasi uang bantuan ya. Ini adalah aplikasi ilegal seperti itu. Sebelum kalian jatuh tempo aja pasti udah ditagih, mungkin nggak sama seperti itu kasusnya. Oke kita lanjut. Iya belum laku Darjo, kenapa lu mau beli, aku bilang kayak gitu. Aku gituin aja sekalian kan. Iyalah siapa juga yang mau beli tampang kayak lu, yang ada jijik orang liatnya katanya. Oh ya udah, masalah buat lo gimana, kapan lo ke rumah, pertanggungjawaban penyebaran data gua gimana, gue tanyain kayak gitu kan. Lah repot amat gue benerin nama baik lo, kayak punya harga diri aja lu. Ya udah repot amat gue bayar seimbang kan, aku bilangin. Ma Malu lah masih muda utang di mana-mana. Enggak malu, biasa aja gue bilangin. Kasihan lu ntar mati bawa utang. Masalah buat lu apa? Gue bilangin. Oke kita lanjut. Terus ngapain minta pertanggungjawaban kalau nggak punya malu katanya. Nggak apa-apa kan, seenggaknya perjuangan gua buat hancurin riba, gue bilangin gitu. Terus ngapain lu tagih lagi tolol katanya kayak gitu. Oh ya udah tahu riba minjam berkali-kali katanya. Ya enak juga modal KTP dapat bansos, aku bilang kayak gitu guys. Ini nggak tahu ini chat siapa ini ya. Oke. eh Pantas ngamuk di sebuah data katanya. Enggak, biasa aja, kenapa sih ribet banget. Haha, kasihan banget hidup lu, mana masih muda seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dari chat ini ya guys, yang paling penting itu kalian jangan panik menghadapi DC-nya. Ini terjadi jika kalian tidak mampu membayar, makanya diteror seperti ini. Nah, ketidakmampuan membayar orang itu gak sama. Banyak alasan kenapa orang belum bisa membayar. Yang jadi permasalahan di sini bukan soal bayar membayar hutang. Yang jadi permasalahan di sini adalah yang pertama itu sebelum jatuh tempo udah ditagih. Yang kedua sebelum jatuh tempo datanya udah disebar seperti itu. Jadi di sini aku ingin meminta pertanggungjawaban dari DC ini tentang penyebaran data ini seperti itu. Jadi intinya jika data kalian udah disebar seperti ini ya, yang kalian lakukan itu adalah mendokumentasikan bukti penyebaran datanya seperti itu. Aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk hal itu karena hal itu sangat penting seperti itu. Jadi jika suatu saat nanti dia masih menagih, kalian harus meminta pertanggungjawaban dari DC-nya seperti ini. Agar apa?
agar tidak ada lagi cara-cara intimidasi seperti ini dalam menagih seperti itu. Karena efek sebar data ini sangat luas teman-teman. Yang pertama, kalian bisa dipecat dari kerjaan seperti Mbak siapa ya itu kemarin yang WA yang hampir dipecat sama perusahaannya tempat bekerja seperti itu karena udah diteror-teror dari di si pinjol ini. Oh ya, Mbak Nisa, aku ingat. Sorry Mbak. Oke, aku ingat Mbak Nisa. Nah, ini karena efek dari sebar data pinjol ini, di saat orang yang tidak paham menerima bahasa-bahasa seperti itu, dia bakalan kaget teman-teman. Yang kedua, kalian bisa dicerai sama suami atau istrinya seperti itu jika mereka tidak paham permasalahan ini. Yang ketiga, kalian dijauhi teman dan saudara. Oke. Yang keempat, kalian bakalan dijauhi sama lingkungan. Kenapa? Karena dari edisi ini membilang kalau nomornya itu dicantumkan sebagai jaminan hutang seperti itu. Padahal kalian nggak ada mencantumkan nomor tersebut sebagai penjamin hutang. Tetapi dari fitnah edisi inilah yang membuat semua orang heboh seperti itu. Dibikin semua orang panik. Biar apa? Biar di saat semua orang panik, kalian itu juga ikutan panik dan akhirnya membayar seperti itu. Jadi sama aja dengan dia melakukan pengancaman seperti itu ya. Ayo, misalkan nih sama kayak kita ditodong lah seperti itu ya. Kalau nggak lu keluarin uang, nah gue tusuk lo seperti itu. Istilahnya seperti itu ya, kira-kira definisinya seperti itu. Nggak ada bedanya kok dengan cara ini. Kalian diancam seperti itu. Kalian mau dipermalukan, bahkan ada yang diedit fotonya sampai sedemikian rupa seperti itu kayak aslinya. Nah, kalian dibilang sekali open BO seperti itulah ya. Nah, jika udah seperti ini, yang bertanggung jawab siapa seperti itu? Oke lah, hutang wajib dibayar. Oke, gua terima definisinya. Karena mereka dengan sadar mengajukan pinjaman dan dengan tenor ya udah disepakati. Oke. Terkadang yang namanya hidup kita nggak ada yang tahu. Terkadang di saat dia udah mau membayar, ada yang anaknya sakit, ada yang tiba-tiba dipakai buat berobat dan berbagai macam alasan, dan itu si peminjam lah yang mempunyai alasan seperti itu. Namanya hidup kan kita nggak tahu guys, bener nggak? Jadi terkadang bagi orang-orang yang cuma bisanya bilang makanya kalau hutang dibawa mati segala macam atas nama ketidakmampuan itu Tuhan memaafkan. Gua ada hadisnya kok. Gue nggak sembarangan bilang seperti itu. Yang paling bahaya itu cuman kalian mampu seperti itu terus kalian tidak membayar. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kalian sudah tidak mampu. Nah, terus kalian udah dibilang kalau mati membawa hutang itu nggak dimaafkan. Itu adalah definisi yang salah seperti itu. Di sini gue bukan mau menggiring orang untuk tidak membayar hutang sih, tidak. Yang gue tekankan di sini adalah pertanggungjawaban dari si pinjol ini. Seperti itu. Jadi jika data kalian udah disebar, terus kalian bayar ya double dong enaknya edisinya seperti itu. Sekarang biar adil adalah suruh edisinya datang ke rumah, kalian bayar di situ, habis itu minta pertanggungjawaban dari si pinjolnya secara pidana. Jadi kalian di situ bisa meminta ganti rugi baik material dan moral seperti itu. Karena efek-efek dari sebar data dia tadi. Jadi jika kalian buat di pinjol ya yang melihat kontenku ini, mungkin kalian enak-enak ketawa-ketawa seperti itu ya. Tapi gue udah ngerasain kok efek sebar data seperti itu ya. Mungkin karena gue cowok ya gue masa bodoh aja seperti itu. Yang paling penting gue nggak mati ini, mau lo sebar ribuan kali juga gue masa bodoh seperti itu. Mungkin karena cowok ya guys ya, nggak ngerti juga kalau cewek kan gampang panik kan seperti itu. Mungkin di saat kalian melihat video ini mungkin inspirasi buat kalian seperti itu. Jika kalian tidak mau ditaruh-taruh seperti itu ya dibayar saja kalau kalian mau seperti itu. Jadi jika kalian mau bayar atau tidak itu terserah dari pribadi kalian masing-masing. Cuma pesanku adalah di saat data kalian udah disebar, kalian wajib meminta pertanggungjawaban dari si pinjol ini untuk diselesaikan secara pidana. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton channel ini. Terima kasih juga kalian udah bantu share seperti itu. Oke, buat DC-DC yang lagi nonton, oke lah, kalian silahkan ketawa-ketawa sepuasnya, silahkan menyebar-nyebar data seperti itu ya.
Karena suatu saat nanti bakal ada balasannya buat kalian yang udah kalian lakukan, seperti itu. Akhir kata, namaku Adi dan sampai jumpa di video selanjutnya.